Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu, yaitu belajar fikih Syafi'i, dan insya Allah pada hari ini kita akan belajar zubat, yang mana ini adalah matan yang bentuknya itu manzumah. Jadi matan itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang bentuknya mansurah, nasr, yaitu prosa, atau nazam. Nazam itu adalah syair. Dan zubat ini adalah matan yang bentuknya nazam. Mungkin saya akan menuliskan sedikit urutan belajar fikih Syafi'i sesuai dengan apa yang kami pelajari di Hadramaut. Jadi kita di Hadramaut itu ketika belajar fikih Syafi'i, kita mulai dengan buku yang paling ringkas, yaitu Ar-Risalatul Jami'ah. Yang dikarang oleh Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian setelah kita menyelesaikan Risalatul Jami'ah, kita akan naik ke kitab yang selanjutnya, yaitu Safinatun Najah. Yang ngarang siapa ini? Salim bin Sumer. Salim bin Sumer Al-Hadrami. Al-Hadrami. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Mukhtasar Al-Latif, atau bisa juga dinamakan Mukhtasar As-Shaghir, milik Syekh Abdurrahman Bafadl. Abdurrahman atau Abdullah? Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Kemudian Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, milik Syekh Abdullah Bafadl juga. Kemudian naik ke Fathul Qorib, atau bisa juga belajar matan Abu Syuja. Tapi kalau di tempat saya itu Fathul Qorib. Milik siapa? Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian selanjutnya adalah Umdatus Salik, milik Ibnu Naqib Al-Misri. Kemudian yang terakhir adalah Minhajut Talibin, milik Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kemudian zubat di mana? Zubat bisa kita pelajari di sini setelah Fathul Qorib. Tapi yang terpenting dari pembelajaran zubat itu bukan seperti ini kan bentuknya nasr, prosa. Adapun zubat itu syair.
Jadi zubat itu lebih condong ke hafalan, menghafalkannya. Adapun pemahaman masalah kita pelajari di sini, di kitab-kitab ini. Boleh dihapus ya ini ya. Ya. Terus mungkin kita bisa mengenal buku-buku fikih Syafi'iyah itu asalnya dari mana. Jadi yang tentunya ilmu itu kan asalnya dari Allah. Kemudian Allah itu menurunkan ilmu itu kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Asal ilmu adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ini memiliki murid-murid, para sahabat murid-muridnya. Ada murid beliau yang namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Itu beliau di Irak, menguasai fikih di Irak. Kemudian di Madinah ada namanya Abdullah bin Abbas. Di Mekah ada namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Semuanya Abdullah semua namanya. Oh iya benar, Afwan, kebalik. Hasan Al-Madinah. Ibnu Umar memiliki murid namanya Imam Nafi'. Punya murid namanya Imam Malik bin Anas. Ibnu Abbas memiliki murid namanya Imam Tawus bin Kisan. Kemudian punya murid namanya Ibnu Jurayj. Terus punya murid namanya Imam Muslim bin Khalid Al-Zinji. Al-Zinji. Kemudian di Irak Ibnu Mas'ud memiliki murid namanya Imam Alqamah An-Nakhai. Punya murid namanya Imam Ibrahim An-Nakhai. Punya murid namanya Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Punya murid namanya Imam Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit siapa ini? Abu Hanifah. Kemudian punya murid namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau bertiga memiliki murid namanya Muhammad bin Idris, bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i. Syafi'i ini adalah nisbat ke kakek beliau yang namanya Syafi'. Asy-Syafi'i ini nisbat ke kakek beliau yang namanya Syafi'. Dan Syafi'i ini termasuk dari kalangan para sahabat. Kan sahabat itu ada yang alim, ada yang biasa. Dan Syafi'i ini dulu sahabat yang biasa, makanya tidak terkenal. Tapi beliau memiliki cucu yang yang luar biasa alimnya. Jadi tidak disyaratkan seorang alim itu keturunannya harus alim. Imam Syafi'i membuktikannya. Kemudian Imam Syafi'i itu memiliki buku namanya Al-Um.
Terus beliau punya, kayaknya dihapus ya, diangkat ke atas, dihapus. Asy-Syafi'i. Bukunya. Beliau punya dua madhab, qadim sama jadid. Yang qadim itu di Irak. Dan yang termasuk perawi madhab beliau yang qadim, yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini nama kakeknya, Hanbal itu kakeknya. Beliau namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kemudian Imam Abu Thawr Al-Kalbi. Terus Abu Ali Al-Hasan Az-Za'farani. Kemudian Abu Ali Al-Husain Az-Za'farani wa siapa satunya? Al-Karabisi. Ini yang di Irak. Kemudian yang di Mesir murid beliau Abu Ya'qub. Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Ini adalah murid Imam Syafi'i yang terbaik. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. Kemudian ada Imam Harmalah At-Tajibi. Ada Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ini yang dikisahkan bahwasanya beliau itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i 40 kali dan beliau tidak paham. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Kemudian pada akhirnya beliau insecure, menyendiri, terus didekati oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah guru yang ikhlas dan sabar, makanya didekati malah disemangati. Akhirnya menjadi salah satu ulama besar. Terus ada juga Imam Muzani, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ada juga Rabi' bin Sulaiman, dua Rabi' bin Sulaimannya. Kalau ini Al-Jizi. Ada yang kurang nggak ini? Abu Ya'qub, Harmalah, Rabi', Ismail, Rabi'. Sudah kayaknya. Kemudian Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani, beliau meringkas menjadi apa? Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian buku ini, kitab ini diringkas oleh Imam Haramain. Siapa namanya? Abdul Malik Al-Juwaini. Meninggal tahun 478 Hijriah. Bukunya Imam Muzani diringkas oleh beliau, kemudian diberi nama Nihayatul Matlab.
Kemudian beliau punya murid namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammadnya 4 kali kalau nggak salah. Al-Ghazali. Meninggal tahun 505 Hijriah. Kemudian bukunya dinamakan apa? Ada 3. Al-Basit. Kemudian Al-Wasit. Al-Wajiz. Kemudian Al-Wajiz ini diringkas oleh Imam Abdul Malik Ar-Rafi'i. Iya, Imam Rafi'i. Ar-Rafi'i. Meninggal tahun 623. Apa nama bukunya? Al-Muharrar. 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 Kemudian Al-Muharrar diringkas sama Imam An-Nawawi. Meninggal tahun 676. Nanti kalau ada salah tolong dikoreksi ya. 676. Menjadi Minhajut Talibin. Kemudian Minhajut Talibin diringkas oleh Imam siapa itu namanya? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari. Menjadi Manhajut Tullab. Tullab. Jadi yang diringkas bukan cuma bukunya, tapi namanya juga. Dari minhaj jadi manhaj. Dari talibin menjadi tullab. Kemudian beliau syarahi sendiri. Menjadi Fathul Wahhab. Fathul Wahhab. Ini disyarahi Imam Rafi'i menjadi Fathul Aziz. Fathul Aziz gimana? Iya. Fathul Aziz diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Raudhatul Talibin. Raudhatul Talibin. Kemudian Raudhatul Talibin diringkas oleh Imam Zakaria Al-Ansari menjadi Raudhatul Tullab. Raudhatul Tullab. Ya. Kemudian disyarahi sendiri menjadi Asnal Matalib. Asnal Matalib. Kurang lebih seperti itu awal berdirinya Minhajut Talibin. Dari Al-Um kemudian diringkas jadi Minhajut Talibin. Imam Rafi'i itu apa punya Imam Nawawi? Iya, bukan. Tidak masa ya. Enggak ketemu tadi. Kayaknya meninggal duluan. Kalau nggak salah. Oh ya. Udah ya, ini dihapus ya. Nggak ada isinya ini. Habis. Kemudian dalam pembelajaran madhab, kadang orang itu yang nggak tahu madhab Syafi'i mereka ngomong, kenapa kalian nggak baca Al-Um gitu? Al-Um itu tidak dibaca. Karena apa? Kita itu pakai tarjihatnya Imam Nawawi. Jadi Al-Um itu kan ibaratnya itu kan pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian madhab itu tidak hanya dibangun oleh kaulnya Imam Syafi'i, melainkan ada juga pendapatnya apa? Ashab.
Ashabul Wujuh. Makanya di situ Imam Nawawi sebagai mujtahid tarjih, tugas beliau adalah mentarjih, filtrasi antara qaul-qaul ini mana yang lebih rajih, seperti majelis tarjih Muhammadiyah contohnya. Jadi kalau kita bagi, yang namanya manusia itu dibagi menjadi 4. Ada namanya mustahid. Mustahid mutlak. Ada mustahid muqayyad. Atau biasanya disebut mustahid madhab. Terus ada mustahid tarjih. Ada muqallid. Mustahid mutlak ini adalah contohnya siapa? Seperti Imam 4. Mereka bisa membuat kaidah-kaidah usuliyah sendiri. Mereka tidak terikat dengan kaidah usuliyah imam lain. Kalau mustahid muqayyad, mereka mengikuti kaidah usuliyahnya Imam 4, mengikuti kaidah usuliyahnya mustahid mutlak. Tapi dalam beberapa hal yang tidak ditemui hukumnya dari qaul-qaulnya imam, maka mustahid muqayyad ini mereka menggunakan qiyas, menganalogikan suatu masalah yang baru itu kepada masalah yang sudah ada. Kemudian mustahid tarjih ini fungsinya adalah menfiltrasi, meneliti, mentahqiq antara qaul-qaul imam dan qaul-qaul ashab ini, mana yang lebih dekat dengan Quran dan Sunnah dan mana yang lebih dekat dengan kaidah-kaidah usuliyah. Contohnya mustahid tarjih adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kemudian Imam Ibnu Hajar Haytami, kemudian Imam Romli, terus Al-Khatib Syirbini, Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian muqallid ini adalah yang menghafal furuk-furuk fikih. Dan itu adalah kita, muqallid. Ada yang bawahnya lagi. Orang males, nggak mau belajar. Itu paling bawah itu. Terus selalunya nanti ketika kita di buku itu kan ketemu khilaf antara Ibnu Hajar Romli. Itu maksudnya apa? Jadi yang mu'tamad dalam mazhab itu yang pertama dia adalah mattafaqa ma'tamadahu asy-syaikhan. Gimana ini? Syaikhan. Yang diiktimadkan oleh dua syekh. Dua syekh itu adalah sebutan untuk Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu adalah mu'tamad. Kemudian apabila mereka berdua berselisih pendapat, jadi Imam Nawawi itu dalam Minhaj Talibin, kadangkala beliau itu tidak sepakat dengan Imam Rafi'i. Maka yang dikedepankan adalah Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi yang dikedepankan? Bukan karena beliau lebih unggul dari Imam Rafi'i, semuanya pintar semua. Tapi Imam Nawawi dikedepankan dari Imam Rafi'i karena Imam Nawawi itu lebih mutaakhir, hidup di zaman yang lebih akhir. Jadi meneliti sesuatu yang belum diteliti oleh Imam Rafi'i. Kemudian Imam Nawawi itu punya buku banyak banget. Dan itu dalam bukunya kadangkala itu satu masalah, hukumnya beda-beda menurut beliau. Maka dikembalikan kepada mutaakhirin, yaitu Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian Al-Khatib Syirbini. Kemudian Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Sama Muhammad Ar-Romli. Kalau ini berbeda pendapat, biasanya orang
Mesir itu pakai Romli. Kalau orang Hijaz pakai Ibnu Hajar. Nah, ini yang muktamad dalam fikih Syafi'i. Urutannya seperti itu. Ya, mungkin kita bisa mulai untuk zubatnya. Ini baca Al-Haytami. Al-Haytami. Ya. Ini salah satu baca atau gimana? Salah satu baca atau gimana? Ternyata baru Nah.